Ya lalu bagaimana Patrick Kluivert bisa meramu strategi melawan Cina tanpa 4 pemain penting yang absen? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam. Bung Harpa, 4 pemain terancam absen nih melawan Cina ya. Kevin Dix dan Di James cedera. Sementara Martin Pas dan Marcelino sudah pasti nggak bisa main karena akumulasi kartu kuning. Kira-kira dengan 4 pemain absen ini seberapa besar pengaruhnya terhadap tim kita? Ya, sebenarnya ada 5. Satu juga yaitu Ragnar Oratmangun yang sampai dengan pertandingan terakhir di Dender FC itu di Liga Belgia dia tidak tampil, dan itu 6 kali atau 7 kali lah berturut-turut dia tidak main sama sekali, terkena virus, dan kita belum tahu apakah sudah recovery atau belum gitu. Nah kemudian itu mungkin salah satu yang menurut saya paling dikhawatirkan. Kalau untuk Martin Paes sendiri saya pikir penggantinya hampir pasti Emil Laudero. Itu pun agak sedikit kita was-was. Kenapa? Karena sudah confirm Palermo itu akan mengikuti promosi playoff. Jadi dia paling tidak main sampai tanggal 18 Mei, dan kalau timnya lanjut lagi sampai dengan fase final itu dia bisa main sampai tanggal 31 Mei. Itu jadi sangat dekat waktunya dengan persiapan timnas. Jadi kemungkinan dia kalau lanjut terus memang Palermo sampai dengan final promosi playoff musim ini, maka kemungkinan dia nggak akan ikut TC di Bali. Nah terkait dengan Dean James, tadi sudah disebutkan juga ada quotation-nya dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Saya nggak terlalu khawatir karena di sana sudah ada Calvin Verdong, bahkan pelapisnya juga masih ada Sen Patinama dan juga Pratama Arhan. Malah kalau mau ditaruh di situ, Hapner juga bisa, walaupun saya tahu Hapner kemungkinan besar akan tampil sebagai CB kiri. Nah terkait Marcelo Ferdinand, mungkin ini akan yang menjadi PR bagi Patrick Kluivert karena saya yakin untuk mencari penggantinya juga tidak mudah. Ya, ada beberapa alternatif dari diskusi dengan teman-teman itu rata-rata tidak rigid. Misalnya kalau Martin Paes, saya pikir kita aklamasi penggantinya Emil Laudero misalnya seperti itu. Tapi kalau Marcelo Ferdinand ini banyak alternatifnya nih. Ada yang mengatakan Egy, ada yang mengatakan Rafael Struijk, bahkan ada yang mengatakan Ricky Kambuaya, malah juga Eliano Reinders. Jadi macam-macam. Dan saya pikir ini yang paling harus diutamakan. Selain juga Kevin Dix yang masih kita berkejaran dengan waktu. Gitu. Kalau menurut informasi yang saya dapat, dia 50-50, bisa in time menghadapi China karena ini yang penting, bisa juga enggak. Nah kalau dia nggak bisa, penggantinya saya pikir hampir pasti Sandy Walsh. Jadi kira-kira seperti itu dulu secara umum. Ya pengaruhnya, tapi kalau Marcelino nggak main itu kira-kira seperti apa dalam permainan kita, Bung Arpa? Iya tentu sangat besar kalau kita lihat dalam 3 laga terakhir, Saudi, Australia dan juga Bahrain, itu kita mencetak 4 gol. Dan 3 diantaranya itu ada kontribusi dari Marcelino. Brace atau 2 gol saat menghadapi Saudi, kemudian assist di gol kemenangan menghadapi Bahrain itu juga dari Marcelo Ferdinand. Jadi kalau ditanya besar atau enggak, pasti besar karena 75% dari 4 gol kita terakhir itu ada unsur atau kontribusi dari Marcelo Ferdinand. Dan kita tahu dia adalah pemain yang saya pikir punya visi, masih sangat muda dan berani mengambil keputusan. Kita lihat dalam beberapa kesempatan. Ini satu kehilangan yang sangat besar, meskipun saya yakin sejak jauh-jauh hari, karena ini kan dari kita menghadapi Bahrain udah tahu ya, sekitar 1,5 bulan lalu bahwa kita akan kehilangan dia. Jadi saya rasa Patrick Kluivert dan Alex Pastoor serta Denny Lanzat sudah punya catatan lah 1-2 pemain yang punya kandidat cukup besar untuk menggantikan Marcelino. Iya, ada potensi kejutan muka baru nggak nih yang kira-kira akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas, terutama untuk menggantikan 4 pemain yang absen ini, Bung Arpa? Saya rasa nggak juga ya, karena ini kan satu batch ya dengan Jepang juga. Jadi walaupun Marcelo Ferdinand nanti nggak main lawan China, tapi kan nanti lawan Jepang dia bisa main. Demikian juga Martin Paes dan lain-lain. Ya mungkin ada 2-3 pemain mungkin saja yang dipanggil. Salah satunya mungkin kalau saya sempat juga ngobrol dengan Coach Imran, pelatih Maluku Utara United, itu Alex Pastoor sempat juga bertanya soal Safruddin Tahar. Ini untuk posisi bek kanan. Karena kan kalau kita nggak ada Kevin Dix, artinya di sana hanya meninggalkan Sandy Walsh ya. Walaupun di sana mungkin ada juga Asnawi yang cukup rutin juga main di Port FC, atau mungkin juga bahkan menaruh Eliano Reinders itu. Tapi saya pikir kalau nanti mungkin di bawah 23 atau 26 nama, saya pikir 20 sampai 22 itu nggak berbeda jauh. Ya mungkin 2 atau 3 bisa saja ada pemain bukan baru ya, tapi wajah lama yang dipanggil kembali mungkin saja gitu. Tapi kalau benar-benar baru rasanya sangat kecil gitu. Ya, Bung Arpa, strategi yang cocok untuk melawan China nanti seperti apa? Sama nggak nih ketika kita melawan Bahrain kemarin? Nah, iya seharusnya sama ya. Artinya gini, pertama dari komposisi formasi kita sudah rigid deh, udah nggak usah. Saya pikir penonton juga pasti pintar-pintar ya, tahu kita lihat bagaimana formasi 3-5-2 ini benar-benar berjalan dengan baik.
ya, atau Ya. dalam beberapa kesempatan menjadi 3-4-3. Tiga Ya. back itu pun kita lihat sudah sangat kompak. Ada Justin Hubner, ada Jai Itses, dan juga ada di sisi kanan dari Rizky Ridho. Ya, mungkin Hilgers walaupun secara kemampuan dia di atasnya Ridho, bahkan secara valuasi tinggi, tapi kita lihat beberapa pertandingan dia kurang nyetel. Ya, tapi mungkin juga dia dibawa sebagai backup, ya pasti ya, karena dia punya kualitas seperti itu. Tapi secara komposisi permainan saya pikir nggak akan ada banyak perubahan. Kemudian yang kedua yang menarik adalah soal gaya bermain. Kalau kita lihat sepanjang round 3 di luar Jepang, itu setiap kita bermain dominan secara ball position itu pasti kita kalah. Lawan Australia kita dominan, kita kalah. Iya. Lawan China kita dominan, kita kalah. Jadi memang tim ini ya sejak era Sintayong, sejak sampai dengan saat ini memang sudah terbentuk tim yang memang bagus dalam bertahan, dan itu nggak masalah. Dan terbukti kita bisa meraih 1 poin dari Saudi di pertandingan pertama, dengan bertahan total kita bisa dapat 1 poin dari Australia di pertandingan kedua, dan bahkan Ya. lawan Saudi di Gelora Bung Karno kita bisa menang 2-0, dan terakhir kita lawan Bahrain dengan ball position yang lebih kecil kita bisa mengantongi 3 poin. Jadi saya pikir nggak ada masalah kita counter press, yang penting kita bisa membungkus 3 poin, dan di saat yang sama kita berharap Bahrain kepleset lawan Saudi. Ya, kalau itu skenario seperti itu, maka round 3 sudah langsung kita kunci. Tinggal nanti kita lawan Jepang joy match, ya let's see what happen gitu. Oke, baik. Bung Arpa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Ya, Time News. sama-sama. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.